Assalamualaikum, selamat malam kawan-kawan semua. Kita kali ini akan bicara dengan Pak Hatim, beliau Direktur Operasi dari LPPNI atau biasa kita LPPNPI ya Pak. LPPNPI, maaf, Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Atau disingkatnya Airnav itu, LPNPI. Nanti persisnya apa nanti kita tanya beliau. Nah, yang akan kita bicarakan adalah navigasi di penerbangan udara. Ini kan ceritanya begini. Kalau kita lihat penerbangan itu, kita pikir ya, kita sebagai orang awam, kita membayangkan kok misalnya di Cengkareng gitu, Bandara Cengkareng, tiap 1 menit atau kurang dari 1 menit ada satu pesawat naik atau turun. Itu kan sibuknya luar biasa, dan di udara kita membayangkan itu akan sangat banyak sekali pesawat pada saat yang bersamaan. Nah, kita berpikir gimana ngaturnya ini supaya tidak terjadi sesuatu dan memastikan bahwa aktivitas udara di situ betul-betul aman dalam arti kata selamat. Kadang-kadang orang awam tidak disebutkan aman dan selamat. Nah, apakah ini hanya tergantung kepada ya bagaimana kepiawaiannya dari si pilot masing-masing seperti di jalan itu, jalan darat ya, di mobil, atau memang ada yang mengatur. Nah, mengaturnya bagaimana dan siapa, itu yang kita akan tanya kepada Pak Hatim sebagai Direktur Operasi dari Airnav Indonesia. Saya yakin sekali tidak banyak orang yang mengetahui mengenai navigasi udara, karena memang untuk masuk ke areanya saja kita orang umum tidak boleh. Kita pernah lihat tower, tapi saya yakin sedikit sekali orang yang pernah melihat tower. Dan apa di dalam tower itu, apa juga yang dikerjakan, kita juga tidak tahu. Ya, sekali dua kali kita bisa lihatlah dari YouTube dan lain-lain. Tapi persisnya bagaimana, ini yang kita ingin tahu dari Pak Hatim dan kawan-kawan. Begitu Pak Hatim, mohon kita dikasih pencerahan. Tentunya ini banyak hal yang teknis, tapi kalau bisa jangan terlalu teknis supaya kita yang awam ini masih bisa ngikutin. Ya Pak. Terima kasih Pak Wendy, terima kasih atas kesempatannya hadir di Iptek Voice yang Bapak sudah gawangi selama ini adalah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Tentunya ada hal-hal yang di belakang yang kadang-kadang kita nggak kepikir. Saya akan coba Pak sedapat mungkin ada yang dipahami oleh awam lah tentunya Pak. Jadi inilah Airnav Indonesia, karena Airnav Indonesia adalah nickname daripada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, karena terlalu panjang. Ini berdiri atas peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2012. Nah, sejak tanggal 16 Januari 2013 lah kita punya single attest navigation provider, service provider. Nah, ini sebelumnya dikelola oleh bandara-bandara satu di bawah Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, dan unit pelaksana teknis bandar udara atau PBU yang di bawah Departemen Perhubungan. Sejak itulah tanggal 16 Januari itu dilimpahkan, dikelola oleh Airnav Indonesia dengan kita mempunyai total 346 unit dari lokasi cabang dan unit. Di sana ada namanya area control center, ada approach terminal, flight service, seperti yang ada di screen. Kita mengelola ruang udara seluas kurang lebih 5 juta meter persegi. Dengan pergerakan traffic kurang lebih, ini sebelum pandemi ya Pak Wendy ya, kurang lebih sebelum pandemi 2.100.000 tiap hari lalu lalang pesawat yang kita kelola selama ini. 2,1 juta per tahun. Betul Pak, kurang lebih 2.100.000-an per tahun itu. Nah, tadi seperti ditanyakan Pak Wendy, apa sih tugasnya Airnav itu? Nah, ini ada kalau di sebelah kita core business Airnav adalah Air Traffic Services, Aeronautical Telecommunication, Aeronautical Information, Search and Rescue Information, Aviation Meteorology Information. Ini adalah common atau umum di dunia internasional. Tugasnya di Air Traffic Service kurang lebih adalah bagaimana kita mencegah tabrakan pesawat
yang ada di udara maupun di darat. Di darat khususnya adalah di sekitar landasan atau runway dan di landas hubung atau taxiway. Atau kalau bahasa penerbangan di maneuvering area. Jadi itulah tugas kita. Bagaimana kita mencegah terjadinya suatu eksiden di dalam proses penerbangan itu. Sehingga penerbangan berjalan dengan aman, selamat, lancar. Dan kita tugasnya adalah membuat bagaimana penerbangan itu lancar, efektif, efisien. Di samping itu, Airnav Indonesia punya tugas adalah memberikan informasi penerbangan. Jadi Airnav ada namanya Airnav Information Publication. Itu adalah publikasi yang Airnav keluarkan untuk seluruh komunitas penerbangan. Itu seluruh dunia standarnya sama. Jadi pilot kalau mau datang dari luar negeri ke Indonesia tinggal buka namanya AIP tadi. Buku AIP tadi akan dapat informasi mereka. Berapa panjang landasan, luas apron, parkingnya berapa, kemudian jaraknya dari kota berapa, nomor teleponnya berapa, itu ada informasi terkait dengan penerbangan ada di sana semuanya. PKPPK-nya, kategorinya berapa, sehingga pesawat bisa masuk apa tidak, kekuatan landas berapa, itu ada semuanya di sana. Nah, itulah tugasnya Airnav Indonesia di sana. Jadi data-data dari airport, dari ATS, itu kita dapat, kemudian kita kompilasi, dan ini kita buat dengan suatu tatanan prosedur yang sama seluruh dunia. Kemudian satu lagi kita membantu terkait adanya suatu insiden atau eksiden untuk memberikan informasi kepada yang berkompeten. Nah, ini adalah SAR, aparat setempat, misalnya ada kecelakaan pesawat di mana, seperti apa, semacam itu. Dan yang kelima, kita adalah memberikan informasi tentang weather, cuaca. Jadi cuaca kita dapat dari teman-teman meteorologi, BMKG, kita deliver kepada teman-teman airline, dalam hal ini adalah pilot. Jadi pada saat pilot mau menyalakan mesin, kita kasih data temperature saat itu, suhu udara saat itu, kelembapan udara saat itu. Kemudian mau take off, kita kasih angin arahnya dari mana, kecepatannya berapa. Demikian juga kalau mendarat, kita kasih di atas itu awannya berapa sih cloud-nya, ada cumulonimbus apa enggak, ada cirrus kah, jenis-jenis awan di sana. Nah, data-data itu kita berikan kepada teman-teman pilot untuk tentunya untuk keselamatan dan kelancaran di sana. Oh, ini termasuk juga pesawat kalau yang istilahnya pesawat en route, pesawat numpang lewat misalnya dari Australia ke Eropa, numpang lewat di Indonesia, dia itu juga informasi kita berikan juga di sini. Nah, ya untuk yang en route Pak Wendy, jadi kalau en route ada web dari Meteo langsung Pak. Oh, dari Meteo. Web dari Meteo langsung. Nah, itu teman-teman airline bisa akses. Di dalam route perjalanan saya, weather-nya seperti apa sih? Namanya weather en route Pak tadi. Oh. Jadi ada surface weather, weather di sekitar bandara, sama en route weather. Oh. Nah, jadi untuk teman-teman yang itu dia akan melihat sepanjang perjalanan seperti apa langsung dari webnya BMKG Pak. Itu. Nah, tentunya untuk mengatur tadi ruang udara yang cukup luas tadi, kita bagilah kurang lebih gambarnya demikianlah gambarnya. Ada luas tinggi kita memandu dari ground sampai dengan 60.000 kaki. Nah, ada namanya control area Pak Wendy, yang paling luas itu control area. Tadi ada Makassar sama Surabaya, itu namanya control area. Unitnya area control center di sana namanya. Nah, itu di Indonesia cuma 2 saja, di Makassar sama di Jakarta. Oh, jadi se-Indonesia dibagi 2 kontrol area. Betul, kurang lebih kuenya dibagi 2 lah Pak. Batasnya kurang lebih di atas Semarang Pak, utara selatan. Oh, batasnya di atas Semarang. Jadi Surabaya itu udah masuk Makassar. Betul Pak, Surabaya ikut ke Makassar Pak. Okay. Surabaya ikut Makassar. Semarang itu separuh ikut Jakarta, separuh ikut Makassar Pak. Gitu. Nah, di bawahnya lagi terminal control area itu kewenangannya coba sampai 24.500 kaki. Nah, ini seperti Jayapura, Sentani, kemudian ada Ambon, Sorong, Merauke, Surabaya, Palembang, Medan, itu batasnya sampai 24.500 kaki. 24.500 kaki kira-kira. Betul. Apa tuh? Dibagi 3 lah kurang lebih Pak. Kurang lebih dibagi 3. 8 kilometer lah Pak kurang lebih. Kurang lebih demikian. Nah, kemudian di bawahnya lah unitnya yang ngelola namanya approach control di sana.
ada unit tersendiri lagi. Nah, kemudian paling bawah kalau di gambar ini sampai mulai bawah ground sampai dengan 4.000. Nah, ini diberikan oleh tower. Kalau masyarakat ngelihat, kalau ngelihat airport, mesti kan ada tower tuh, Pak. Nah, itu ada tower, itulah tempatnya tinggi tapi wilayah udaranya paling sempit, Pak, dia, Pak. Jadi kurang lebih radiusnya 5 km lah, Pak, horizontal 5 km. Atasnya paling sampai 4.000-an lah kurang lebih. Nah, kemudian kalau dari gambar ini ada yang tidak ada di dalam gambar dimensi ini, itu adalah di situ diberikan cuma informasi diberikan di sana. Nah, di gambar ini kalau teman-teman lihat, masyarakat lihat ini ada layang-layang kita taruh, ada balon udara. Nah, inilah yang terjadi. Sebenarnya ada juga drone, sebelah ini ada drone. Nah, ini adalah potensi yang membahayakan penerbangan sesungguhnya, Pak Wendy. Oke. Ini artinya dia sebenarnya nggak boleh ya layang-layang sama drone di luar. Ada di apa nih? Ini ada daerah KKOP namanya, Pak. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, KKOP, Pak. Jadi di daerah KKOP kurang lebih radius 5 km itu layang-layang tidak boleh dipakai main di sana, Pak. Balon udara apalagi. Sehingga kenapa? Potensi katakan nanti layang-layang masuk di engine itu merusak tentunya karena sangat kecil kan di sana engine itu, Pak, pengaruh di kinerja engine. Kemudian juga drone. Drone itu boleh harus melalui izin. Dia minta akan ke Airnav, kita akan membuat suatu assessment wilayahnya di mana sih, sehingga nanti akan koordinasi dengan teman-teman Airnav yang ada di setempat, sehingga benar-benar nanti akan secure terpisah dengan permasalahan penerbangan. Ini under control kita. Nah, yang case kalau dia tidak proses izin, nanti izin di perhubungan, tapi proses assessment-nya dari Airnav, perizinnya di perhubungan. Nah, ini yang membahayakan manakala menerbangkan, ternyata di situ ada rute pesawat di sekitar bandara di situ. Nah, itu yang membahayakan, makanya harus terkomunikasi. Kadang-kadang balon udara terlepas itu ya, Pak ya? Ya, mungkin kalau Pak Wedi, ini mesti kalau di TV Bapak pada saat sawalan lah, biasanya Lebaran, itu spesifik Pak, daerah Wonosobo, Ponorogo, Pekalongan. Ya, nah itu sering, dan itu pernah sampai 45.000 kaki Pak. Sampai jelajahnya pesawat Pak itu Pak. Jadi itu barangkan masyarakat itu masuk exhaust-nya engine pesawat, nah itu potensi bisa mati pesawat. Burung aja bisa membuat mati pesawat. Ingat di Houston tahun 2000 itu engine sempat mati, dua-duanya mati, akhirnya di Hudson River kalau nggak salah waktu itu, akhirnya dia diceng di sungai waktu itu. Mungkin. Ya, ini adalah gambaran ruang udara kita untuk memandu pesawat tersebut. Nah, nah inilah mungkin Pak, maaf tadi inilah jenis pemanduan tadi, ini ada di tower gambar yang sebelah ini, kemudian sambil contoh gambar approach control di Palembang, yang paling atas adalah gambar approach control yang ada di Jakarta Pak. Ya, ada 12 sektor di sana Pak. Dari wilayah tadi, kue udara dibagi-bagi tergantung dengan load masing-masing Pak, untuk keselamatan penerbangan tentunya di sana. Inilah kurang lebih Pak prosesnya Pak. Prosesnya. Jadi proses terbang itu dia akan mengisi data namanya flight plan. Flight plan mereka isi. Jadi rencana penerbangan mereka isi. Kemudian ke unit kami namanya IS. Di sini dari flight data ini. Kemudian masuklah ke tower, ke APP, ke ACC. Setelah dapat data ini, sama teman-teman tower dimasukkan datanya. Kemudian mulailah pesawat ini kontak, mulai menghidupkan mesin, kemudian jalan namanya taxiing dari mulai menghidupkan mesin di apron tempat parkir sampai runway. Ini dikelola oleh tower. Dari tower dapatkan informasi cuaca tadi, diatur dengan traffic yang ada naik dan turun. Nah ini barulah kemudian dikasih take off maupun landing. Ini proses take off dari tower, katakan dari Semarang, Jakarta ke Surabaya, misalnya begitu Pak. Dia akan kontak dengan tower Jakarta, kemudian APP Jakarta, ACC Jakarta,
kontak lagi ACC Makassar, turun lagi APP Surabaya, Tower Surabaya, landing. Jadi ada proses demikian lah Pak. Proses demikian yang ada. Nah, kita dengan alat bantu ada komunikasi, ada navigasi, ada alat penggerak. Garis merah ini dia handing over Pak ya, dari tower ke APP terus ke ACC, nanti balik lagi ke tower gitu ya. Betul Pak, itu adalah wilayah udara kewenangan masing-masing Pak. Garis merah itu batasnya lah kurang lebih di sana Pak. Segregasinya di sana Pak. Gitu. Nah, dalam pengaturannya tentunya ada separasi jarak aman Pak. Jadi makanya teman-teman kalau secara umum kalau kita lihat penerbangan itu relatively moda transportasi yang cukup aman Pak. Karena memang apa ya, kita semuanya di assessment dengan berbagai barikade-barikade mungkin. Jadi ada baik di operatornya tempat kami Airnav maupun pesawatnya, ground handlingnya semuanya termasuk airportnya. Nah, dia separasi kita yang kita kenal ada vertikal Pak. Antar pesawat bawah dengan atasnya minimal 1.000 kaki Pak, atau 300 meteran lah kurang lebih. Ya, kalau di gambar ini ada vertical separation. Jadi pesawat itu minimal dia harus ada jarak 1.000 kaki. Kalau masyarakat melihat dari bawah itu nggak ada jarak, padahal ada jarak itu 1.000 kaki Pak. Itu. Meter jauh. Ya. Kemudian ada jarak longitudinal maupun lateral Pak. Kalau jalan yang sama, nah itu kalau masih belum pakai penginderaan dengan radar ataupun dengan ADS-B, ini dengan nanti based on waktu Pak. Jarak antar pesawat ada 15 menit, ada 10 menit. Nah, demikian juga ini jarak ke samping, kalau 15 menit itu kurang lebih 80 nautical mile lah Pak. Kalau 10 menit kurang lebih 50 nautical mile jarak antar pesawat. Bagaimana jauhnya jarak antar pesawat Pak. Karena kecepatan tinggi, sehingga jaraknya segitu. Demikian juga samping nih, lateral separation samping-samping juga ada jarak. Kurang lebih 50 mile. Namun, apabila ada pengendalian dengan surveillance radar atau dengan alat namanya ADS-B, itu jaraknya jadi reduce, Pak. Jadi cuma 5 mile saja, Pak. Bayangin 10 mile atau 5 mile. Dari 80, 50 menjadi 10 mile, ada juga yang 5 mile. Gitu, Pak. Jadi kalau di approach 5 mile, kalau di en route bisa 10 mile. Saya sebentar ya pas mau tanya Pak. Bentar Pak. Saya kebetulan pegang. Ya, Pak. Saya kebetulan pegang ini soalnya sangat penting nih bagi masyarakat gini. Jadi kalau saya punya 2 pesawat ini, ya Pak. Punya 2 pesawat. Jadi tadi kan secara vertikal dia begini ya Pak ya. Ya. Tapi menurut Bapak tadi, dia nggak boleh hanya begini saja, tetapi dia jaraknya begini. Dan begini. Iya Pak. Ke atas ada jarak. Ada. Juga, ke samping juga ada. Terus jarak depan belakang. Betul. Jadi secara apa ya namanya, secara teoritis atau secara keamanan, secara safety, kita sudah lakukan secara maksimum. Bahkan terkesan di sini lebih aman daripada kalau di darat. Secara umum demikian sih Pak. Potensi accident-nya sangat kecil. Satu apa ya namanya? Satu ruang antara mobil. Kalau ini kan nggak ada kemungkinan satu ruang ya Pak ya. Jadi betul. Kemungkinan crash itu tabrakan hampir tidak mungkin. Ya bukan mendahului Tuhan, tapi ya. Minimal secara logic thinking kita sudah membuat barikade-barikade tadi Pak. Sehingga ada pemisahan-pemisahan tadi. Nah, kalau mungkin teman-teman lihat ada di sebelah kanan ini ada pesawat ada 5 menit, 10 menit. Ini adalah kalau tidak pakai pengendalian radar, Pak. Bagaimana dia motong. Motong itu kalau ada namanya fix, itu ada alat navigasi di sini, dia boleh 5 menit. Tapi kalau tidak ada, dia harus 10 menit. Nah, ini ada jarak pesawat 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Ini adalah kalau ada pesawat holding mungkin muter-muter mesti mereka punya jarak masing-masing. Nah ini kan yang memberitahu dari kontrol Pak ya, dari kontrol yang mengatakan bahwa Anda harus kecepatannya kurangi, Anda harus lebih miring ke sini atau gitu, itu kan ya? Betul Pak. Jadi kami yang mengatur kapan dia boleh motong, kapan dia harus belok kiri kanan itu dari kami Pak. Dari kami, dari teman-teman traffic controller. Jadi kalau teman-teman air traffic controller, ATC yang memberikan dengan
penginderaan, nah itu dia akan dengan perintahnya tentunya turn right, turn left, heading sekian, nah climb sekian, desain sekian, nah itu kita mengaturnya dengan demikian lah kurang lebih. Nah, kemudian ada di gambar pesawat, ada pesawat di bawahnya itu ada instrumen, pesawat mau mendarat, nah di situ ada alat pendaratan, alat bantu pendaratan namanya instrument landing system. Nah, di situ di pesawat dengan adanya ILS atau instrument landing system, dia terbantu tahu bagaimana kondisi vertikal, jarak ground dengan ketinggian dia berapa, jarak horizontalnya berapa, sehingga dia benar-benar on slope. Pas dia akan ketemu di center line landasan, Pak, center line runway. Gitu. Jadi itu dengan instrument landing system dia dapat guidance, vertical guidance maupun horizontal guidance mereka mendapatkan itu. Hingga mendarat pas di runway, pas di titik di tengah itu ya. Ya, di gambar dia akan kelihatan kalau terlalu ke kiri, terlalu kanan, atau terlalu tinggi, terlalu rendah akan kelihatan di sana. Itu yang di kokpitnya pesawat. Nah, kemudian kalau di tengah ini ada gambar instrumen. Jadi setiap bandara secara umum dia sudah ada instrumen prosedur, Pak. Nah, ini ada di AIP tadi. Di AIP itu ada semuanya di sini, Pak. Jadi pesawat mau kemana? Oh, instrumen prosedur. Bagaimana sih saya kalau landing di sana, proses mendaratnya seperti apa? Itu sudah dibuat pola prosedur di situ, sehingga tiap dilakukan semuanya sama di sana, Pak. Ini yang cukup detail di sini, cukup detail kapan dia desain, kapan dia harus go round, kalau dia bisa mendarat, ketinggian berapa minimal, dia harus go round, itu ada di sini semuanya ada, dan pilot paham semuanya di sini. Karena kita sama, pengetahuan kami air traffic controller dengan teman-teman pilot sama, Pak. Bahasa pun kami sama dengan phraseology yang sama, pilot dengan ATC sama. Itu demikian, Pak, mungkin yang kurang lebih dalam sisi pengaturannya tadi, sehingga tadi yang sampaikan Pak Wendy, bagaimana kita ngatur pesawat tadi di sana kok bisa dibilang aman, ya memang karena ini sudah ada yang kita atur, kita lakukan di sini, kita lakukan semuanya. Nah, kayak Cengkareng itu 1 jam bisa 81 pesawat, Pak, take off landing bahkan di sana. 81. Iya, 81 pesawat, 81 pesawat. Jadi kita ini punya namanya sistem yang kita buat juga aplikasi yang dibuat dari teman-teman Airlab sendiri namanya Kronos, Pak. Jadi di Cengkareng tadi, Pak, kita punya sistem namanya Kronos yang bisa dibaca oleh teman-teman airline semuanya, bisa akses semuanya. Kita berahkan airline sehingga di situ tiap jam itu ada 81 itu. Kalau lebih 81 tidak akan bisa masuk slot. Jadi semuanya bisa lihat di situ, Pak. Siapapun airline yang punya akses, dia dapat melihat. Posisinya penuh, nggak bisa nih. Nah, kan sudah dibuat rute lah, Pak, rute. Namun kadang-kadang ada yang mundur, maju kan gitu, Pak, karena kendala operasi. Begitu dia terlambat, situ penuh, dia nggak akan bisa lagi masuk di sana. Gitu, masuk dalam arti kata masuk di dalam area apa itu tadi namanya? 4, jadi 81 tadi, Pak. Tiap jam udah dibuat 81, kalau udah 81 masuk, yang lain nggak akan bisa masuk di sana, Pak. Sehingga itu untuk menjaga keteraturan, separasi, dan sebagainya, Pak. Dan kelancaran itu di landasan yang menentukan tidak cuma dari teman-teman kami air traffic control, tapi konfigurasi dari landasan itu sendiri, Pak. Jadi landasan itu menentukan panjangnya dan kemudian taxiway-nya, Pak. Kalau di situ ada rapid exit taxiway, itu akan cepat keluar dari runway. Jadi kalau kita runway occupancy time, Pak, lamanya di runway tadi. Nah, kalau runway exit taxiway adalah kurang lebih sudutnya 30 derajat lah, Pak. Sehingga dia masih menjaga kecepatannya cukup tinggi untuk sampai keluar dari landasan. Oh, ini yang kenapa kadang-kadang terkesan itu kan kayak begitu pesawat mendarat, kelihatannya ingin cepat-cepat keluar dari runway langsung belum sampai penuh langsung belok. Betul, Pak. Itu makin banyak rapid exit dan sesuai dengan tipe pesawat tentunya ya, Pak ya. Nggak harus dihitung rapid exitnya di mana. Itu dihitung. Jadi di sana populasinya yang paling banyak apa? Paling nggak akomodir di situ, Pak. Sehingga makin cepat keluar, runway-nya bisa dipakai yang lain. Iya, iya, iya. Kalau di daerah Indonesia Timur kan nggak sampai begitu. Jadi betul. Sampai ujung, sampai berhenti baru balik lagi, baru betul. Satu lagi
populasi pesawat, Pak. Makanya di Cengkareng itu kan tidak boleh baling-baling, Pak, di sana, Pak. Iya, iya, iya. Kenapa? Karena kecepatannya berbeda, Pak. Misalnya sudah ditata rapi, ada satu ATR misalnya, Pak, di belakangnya Airbus, ngerem dia, Pak, jaraknya akan dijauhkan, nggak mungkin, karena akan nyusul. Iya, iya, iya. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau Airbus tiba-tiba di belakang ATR, Pak, ini juga jaraknya mesti jauh, Pak. Kenapa? Ada wake turbulence, Pak. Nah, imbas dari betul. Makin besar pesawat, wake turbulence-nya makin besar, Pak, dari wingtip-nya tadi, Pak. Sehingga kalau terlalu dekat dia bisa kena, akan terhempas dia nanti, Pak. Nah, itu yang salah satu juga mempengaruhi kapasitas runway tadi juga, Pak. Itu pengaruh juga. Itu. Jadi cukup kompleks kita menghitung di sana sih, Pak. Kita hitung-hitung seperti itu. Makin seragam pesawat, itu akan makin efektif penggunaannya, Pak. Nah, ini mungkin gambaran, Pak. Jadi kalau masyarakat melihat di atas tuh banyak jalan di sana, Pak. Ada Jalan Jenderal Sudirman, Ahmad Yani, misalnya gitu lah, Pak. Tapi kalau di atas namanya pakainya ada Whiskey 33, W33, kemudian Alpha 756, Alpha 756, itu kalau dari Indonesia, Surabaya, mau ke Singapura itu pakainya A756. Terus dari Jakarta mau ke Surabaya itu ada pakai W45. Kalau dari Surabaya mau ke Jakarta jalannya namanya W16. Jadi sekarang ini garis-garis, satu garis ini menggambarkan kayaknya jalan raya ke sana, jalan raya ke situ, gitu lah, Pak, ya? Betul, betul sekali, Pak Wedi. Ini menggambarkan jalan itu, Pak. Garis-garis itu adalah jalan, Pak. ATS route namanya kalau di penerbangan. Artinya pesawat yang berjadwal terutama ya, Pak, ya? Dia hanya boleh lewat jalan ini kan, nggak boleh bikin jalan sendiri kan? Boleh suatu saat dia request, Pak. Saya request direct, poin ini. Kita lihat dari teman-teman controller tidak ada masalah, tidak ketemu, biasanya dikasih direct. Tapi kalau ada ketemu, dia nggak dikasih, semacam itu. Nah, di Juni 2020 kemarin, Pak, ada pandemi, karena membuat namanya User Preferred Route. Kalau di Australia namanya flat track. Jadi di situ pesawat boleh milih dari poin mana masuk, poin mana keluar, dia boleh milih. Karena katakan dia nanti ngelihat di weather jelajahnya ada headwind, ada angin dari depan, tentunya kan mengurangi powernya dia sehingga boros fuel ya, Pak, ya, sama kecepatan. Itu dia boleh milih. Nah, cuman dia harus mengajukan rencana penerbangannya minimal 6 jam sebelum, Pak. Sehingga kita bisa mengolah potensi nanti konflik, ketemu traffic apa enggak, kita olah di sana. Ibaratnya dia mau pindah jalur gitu loh, Pak, ya? Boleh, Pak, boleh. Nah, itu adalah mereka yang dari Asia ke Australia, itu rata-rata. Di sini rute internasional rata-rata adalah dari utara ke selatan, Pak. Mungkin kalau Bapak di gambar ada namanya Mamok, ini dari dekat Brunei ini, Pak. Elbis, nah ini dari Brunei misalnya dia mau ke Australia, dia akan lewat ini, Pak. Jalannya akan lewat ini. Kemudian dari Filipina ada Moli ini, poin Moli. Kemudian keluarnya nanti bisa di Umlak, di Budpa, atau Torek, tergantung tujuannya dia di Australia, Pak. Nah, ini untuk katakan di poin ini ada tulisan Budpa, ini misalnya ini, Pak. Jadi sebelum pesawat itu kontak ke Australia, 30 menit sebelum itu harus sudah kita kasih informasi kepada Australia. Misalnya jam 1:30 dia di Budpa, di poin Budpa ini, Pak, di sini jam 1 kita minimal paling lambat sudah menginformasikan kepada Australia. Pada saat jam 1 kita sampaikan, Australia, nanti jam 1 ada pesawat Boeing 737 misalnya, tipenya Garuda, namanya Garuda 123, ketinggiannya 36.000 kaki, itu harus sudah terdeliver ke Australia, Pak. 30 menit sebelum, Pak. Kalau kurang dari 30 menit, kita menyalahi. Artinya kita akan dikomplain sama Australia. Ini kenapa? Karena untuk keselamatan tadi, Pak, mereka benar-benar udah prepare, ada pesawat masuk jam berapa, macam itu. Lewat dari situ sudah tanggung jawab. Ini berikutnya, Pak. Jadi kita ada koordinasi dari semua unit-unit yang ada, Pak. Jadi kita kalau di utara ini, Pak, kita berbatasan dengan Filipina, kemudian dengan Malaysia,
kemudian dengan Singapura, kalau di timur kita dengan Timor Leste, dengan Guam Amerika, kemudian kalau di selatan kita dengan Australia, kalau di barat kita dengan Cina, India, dengan Kolombo, dengan Singapura, Pak. Jadi kita memang berbatasan semuanya di ini kan lebih luas daripada wilayah negara kita, Pak. Airspace yang kita kelola ini ada FIR itu Flight Information Region Ujung Pandang atau Makassar, satu lagi FIR Jakarta. Jadi kue tadi yang saya bilang dibagi dua ini Pak, kue dua ini Pak, garis merah ini Pak. Garis merah ini yang pembaginya Pak. Garis merah ke timur Makassar, garis merah ke barat Jakarta. Jadi demikianlah kurang lebih gambaran teman-teman semuanya yang di Iptek Voice, bahwa di atas itu banyak jalan-jalan di sini. Nah, ini semuanya berbasis dengan adanya navigasi, alat navigasi yang ada. Ini juga internasional semuanya tahu. Nah, ini yang kita buat namanya jalan tol, Pak Wendy. Jadi ENAV Indonesia mulai kemarin tahun 2020 Januari kita udah buat jalan tol Pak kemarin. Jalan tol dari Jakarta ke Makassar, ke Bali. Nah, yang sudah kita udah lakukan kemarin. Nah, kemudian kita akan lakukan lagi kemarin phase 1 nih di Januari kemarin Jakarta Surabaya, Jakarta Denpasar, Jakarta Makassar. Berikutnya akan ke Balikpapan, Makassar, Jayapura dan Sumatera. Ini kenapa saya sebut jalan tol? Karena ini adalah jalannya lurus saja, Pak. Oke. Lurus saja. Jadi kalau bahasa di penerbangan dengan pakai performance-based navigation. Jadi dasarnya kita pakai satelit. Jadi awalnya kita adalah, kalau gambar ini, tadinya kita pakai yang ada di darat, Pak. Ada navigasi di darat, kita pakai rutenya ini yang belok gini. Nah, sekarang dengan pakai PBN, AirNav ini, kita akan lurus nih, Pak. Karena dengan satelit. Sehingga di situ ada efisiensi di waktu dan bahan bakar tentunya, Pak. Dan ini mendukung Go Green tentunya di sana. Ini yang ada kurang lebih demikian. Ini karena artinya kan dia rutenya atau airbase-nya itu tidak tergantung kepada titik di mana ada menara radar di darat itu ya, karena dia dengan satelit ya. Di situ kita itu ada alat navigasi Pak, namanya VOR. Bukan VOR itu ada alat navigasi namanya VOR, Vari Omni Range, itu dia memancarkan signal. Signal ini ditangkap oleh pesawat sehingga dia tahu dia ada di jarak berapa, ada di sudut berapa, radial berapa. Nah itu tiap ATS route atau jalan tadi yang jadi angkornya itu Pak. Jadi anchornya itu. Nah dari ujung ke ujung semuanya pakai anchor itu. Yang kalau nggak ada kita pakai poin-poin tadi. Poin-poin dengan koordinat tadi Pak kita buat. Jadi itu yang tadinya semuanya pakai di darat. Nah sekarang kita pakai dengan satelit tadi, dengan poin gitu Pak. Bisa lebih efisien ya, lebih cepat jadi Betul Pak, tentunya lebih efisien tadi karena jaraknya lurus, tentunya ada berkurang jaraknya secara dimensinya dia jadi berkurang jarak yang ditempuhnya. Tentunya dengan berkurang jarak, dia akan waktunya juga berkurang, bahan bakarnya tentunya berkurang. Akhirnya ini adalah termasuk mendukung Go Green kita Pak, emisi gas buang tentunya berkurang yang ada di atas. Nah ini beberapa alat navigasi kita Pak, ada namanya tadi yang saya bilang VOR, kurang lebih barangnya kayak beginilah Pak yang nama VOR. Ada VOR, kemudian ada surveillance, ini surveillance-nya ada yang namanya radar, ada juga yang namanya ADSB, Automatic Dependent Surveillance Broadcast, dia selalu broadcast. Kemudian kita ada namanya automation. Jadi dengan automation itu teman-teman benar-benar melihat pesawat seperti main Tracken lah Pak, main game. Nah kalau teman-teman main game, nah kurang lebih demikian. Jadi benar-benar kelihatan pesawat. Ya belok kiri, belok kanan, tinggian berapa itu kelihatan. Di samping adanya alat komunikasi dalam bekerja. Nah teman-teman air traffic controller dalam bekerja tentunya ada beberapa hal yang harus mereka lakukan. Ini adalah salah satu simulator, Pak. Simulator bagi teman-teman air traffic controller. Jadi untuk menjaga keselamatan, untuk menjaga performa teman-teman, teman air traffic control
tiap 6 bulan mereka harus performance check Pak namanya Pak. Mereka performance check tiap 6 bulan. Jadi dia baik teori maupun praktek. Jadi di simulator prakteknya nanti teori. Nanti kalau dia nggak lulus berarti dia tidak boleh kontrol. Dia akan disuspend dulu Pak, di grounded. Atau ada personel yang mungkin ada suatu insiden, dia akan di grounded, akan masuk lagi simulator lagi untuk diberikan coaching lagi lah semacam itu. Dan mereka juga medical check-nya, mereka 1 tahun sekali harus ada medical check kelas 3. Itu mereka mesti dicek kesehatannya. Awam Pak Hatim. Iya Pak Wendy. Kan kalau dikontrol ya, itu satu petugas itu menangani berapa titik pesawat datang sih, atau dia pesawat yang 81 itu 1 jam, apa dia atur semuanya atau dibagi nih si A si B sekian pesawat, sekian B kamu sekian pesawat sampai mendarat, atau gimana sih pengaturannya? Iya, jadi kalau kita hitung mesti kita punya hitungan Pak, hitungan dalam arti berapa kali dia berkomunikasi, koordinasi, kurang lebih sih 1 jam tuh rata 24 pesawat naik turun lalu lalang lah Pak. 24 sampai 30 itu udah cukup padat mereka Pak. Karena kan mereka watch terus Pak. Listening watch kalau pakai radar terus itu. Dan mereka itu control Pak. Jadi kita lihat situasi workload-nya Pak. Tapi maksimal mereka itu teman itu duduk kontrol pesawat maksimal 2 jam Pak. Maksimal 2 jam. 2 jam. Setelah 2 jam dia mesti break 1 jam. Wajib itu Pak. Nah, lebih 1 jam. Konsentrasi. Betul Pak, ngurangi fatigue Pak. Karena begitu fatigue dia bisa slip tongue Pak. Apa yang dipikir sama keluar dari mulut berbeda. Potensinya demikian ada Pak. Gitu. Tapi di kontrolnya kan katanya cuma titik, tapi ya itu satu pesawat yang isinya 180 atau 200 orang di situ yang betul Pak, betul. Keselamatan sangat dipertaruhkan ya. Jadi mereka sebelum bekerja mereka akan masuk dicek sama tenaga medis, dicek bagaimana tensinya, terus dicek apakah pakai alkohol apa tidak, ada tesnya semacam itu dengan meniup breath gitu, terus kemudian ditanya-tanya lah ada problem nggak di rumah, problem rumah tangga atau tidak. Jadi kalau ada problem rumah tangga yang kira-kira berat mereka nggak akan dikasih Pak, karena mereka tidak boleh blank atau kan bercabang pikiran. Ya, itu semacam itu Pak, itu jadi mereka. Dan supervisor juga mesti memperhatikan mereka pada saat bekerja, ada nggak tindakan aneh di sana. Namun kalau kira-kira trafiknya ramai ya nggak sampai 2 jam, kadang cuma 1,5 sudah diganti Pak. Menyesuaikan kondisi traffic tentunya Pak di sana. Dengan low traffic, sehingga maka biasanya suatu sektor kalau sudah terlalu ramai, loadnya berat, nanti akan dibagi lagi sektornya Pak. Itu kita begitu modelnya Pak. Kita bagi sektor sehingga loadnya berkurang. Kita belah sektornya semacam itu Pak. Jadi itu yang kita lakukan tadi untuk menjamin keselamatan penerbangan, upaya kita demikian Pak Wendy kurang lebih. Kita selalu menjaga bagaimana performan peralatan, performan SDM, kedua adalah prosedur. Karena apapun kita mesti lihat contributing factor Pak. Nggak akan berdiri sendiri sesuatu insiden atau eksiden, mesti ada beberapa contributing factor di sana. Sehingga kita mesti confirm dengan semua faktor yang ada. Kurang lebih sih demikian Pak ya, di sisi personilnya. Gitu. Ini mereka rata-rata personilnya melalui suatu pendidikan berapa 3 tahun apa di training khusus apa ya untuk navigasi, apa sih komunikasi, apalagi kompetensinya mereka? Nih, jadi mereka itu dididik Pak, mereka ada 3 atau 4 Pak. Jadi kalau pertama biasanya mereka mendapat aerodrome ground tower, yang paling junior biasa di tower aja dengan mengandalkan mata di sana. Kemudian mereka ada namanya approach control. Approach control sekolah lagi mereka Pak. Sekolah lagi approach control. Nah setelah approach control, mereka approach control yang tidak menggunakan surveillance Pak. Dengan prosedural namanya Pak. Dengan membaca alat navigasi, membaca rute, peta, semacam itu. Kemudian sekolah lagi surveillance radar. Nah radar nanti ada
yang namanya di approach control tadi atau di area control. Kurang lebih 3 tahunan lah Pak mereka Pak. Karena sekolahnya kan dia didiplomakan Pak, karena di sana ada MKDU semacam itulah Pak. Di sekolah itu mereka belajar bagaimana memandu pesawat, belajar meteorologi, basic minimal mereka dapat meteorologi, belajar juga aircraft performance pesawat. Mereka juga belajar, terus belajar juga bagaimana caranya pilot bernavigasi. Karena kan yang kita layani pilot, Pak. Jadi mereka harus tahu bagaimana sih pilot bernavigasi, kita mesti paham di sana. Jadi kita jangan sampai merintahin orang, kita nggak ngerti apa yang dilakukan semacam itu. Dan kita belajar namanya komunikasi secara spesifik, namanya presologi. Nah itu sama semuanya, pilot sama kita yang kita pelajari sama persis. Kenapa ada presologi? Kalau kita plain language, itu bisa jadi salah pengertian, Pak. Sehingga ada presologi, kalau ngomong clear for takeoff, artinya akan berbeda. Di situ ada terjemahan clear for takeoff itu apa. Terus turn right heading itu apa artinya. Itu sama semua yang dibaca terjemahannya. Sehingga katanya spesifik gitu, Pak Wendy. Ya. Dan kita pakainya numeriknya alpha, bravo, sehingga one kalau ngomong nine kita ngomongnya niner Pak, niner, ya. Kita mengurangi potensi inilah Pak, salah dengar Pak, mengurangi potensi salah dengar semacam itu. Iya. Apalagi ini kan melayani penerbangan internasional yang juga dari berbagai macam penerbangan internasional, aksennya juga beda-beda ya Pak ya. Betul Pak. Itu aksen juga kadang-kadang kalau kita nggak confirm benar juga akan terjadi potensinya salah paham lah Pak kadang-kadang. Akhirnya say again please, say again gitu, ulangi lagi gitu. Gitu. Kan ada Rusia, kadang-kadang pilot Rusia, pilotnya belum tentu mereka dengan dialeknya negaranya masing-masing, aksen masing-masing kadang-kadang gitu. Oke. Nah, satu lagi mungkin Pak, jadi inilah gambaran besar kita Airnav Indonesia. Jadi ini adalah grand design kita Pak, Indonesia Modernization of Air Navigation System atau kita singkat IMANS Pak. Ini adalah inisiatif yang kita lakukan Pak. Jadi kita harus punya blueprint Pak. Blueprint kita mau ngapain sih ke depan. Jadi kalau di Amerika ada namanya Next Gen, kemudian di Eropa ada Cesar, Karat ini Jepang, dan Indonesia kita buat namanya IMAN ini Pak. Nah ini kita tentunya mengikuti agar ketentuan ICAO Pak. Ada namanya Aviation System Block Upgrade-nya ASBU ini adalah ketentuan-ketentuan mana-mana yang harus dipenuhi. Nah, kemudian ada seamless, ini adalah kita mesti sama nih, karena di atas Australia dengan kita, dengan Singapura kita mesti sama Pak. Begitu nggak sama, akhirnya separasinya berbeda. Kita relatif sama Pak, Makassar dengan Australia kita udah seamless Pak. Udah seamless. Kita di atas lah, kalau dengan Filipina kita masih di atas. Jadi kita relatif dengan si Australia udah seamless Pak. Di Makassar kita relatif sama lah. Alat kita, kalau kualitas SDM kita tidak berbeda Pak. Kita cukup andal Pak SDM kita Pak, dan berbagai masalah. Jadi ini adalah salah satu challenge kita untuk melihat aviasi secara luas Pak. Kita lihat gambar ke depan Pak. Pak Hatim, terima kasih sekali atas sharingnya. Bincang-bincang kita jadi lebih tercerahkan nih masalah navigasi penerbangan. Selain yang Pak Hatim jelaskan itu, ada apa pesan barangkali dari Pak Hatim dari Airnav kepada masyarakat barangkali? Ya, tentunya kepada masyarakat saya sampaikan bahwa penerbangan itu relatively transportasi yang cukup aman lah, karena ada barikade-barikade yang sudah kita buat. Namun demikian potensi terjadi suatu insiden itu juga banyak. Kita sudah lakukan, masyarakat juga sudah melakukan, terutama yang selalu hampir terjadi tiap tahun nih Pak Wendy adalah balon udara Pak. Itu hampir tiap tahun Pak balon udara. Jadi balon udara itu dilepas, kadang dikasih sumbu,
ada gas yang di sana sehingga sampai bisa 40.000 kaki lebih kadang-kadang. Dan kadang-kadang dikasih dengan petasan, Pak. Itu yang sangat membahayakan bagi penerbangan. Kemudian di sekitar bandara, kurang lebih 105 km, itu masyarakat kadang-kadang masih bermain layang-layang. Kemudian sinar laser, Pak. Sinar laser itu kalau yang hijau, Pak, itu cukup jauh, Pak. Kalau yang merah tidak pengaruh, kalau hijau itu bisa sampai nembak ke kokpitnya pilot, Pak. Nah, ini yang membahayakan di masyarakat. Sinar laser, masyarakat main sinar laser? Ada, Pak. Ada case-case sinar laser, Pak. Beberapa case yang terjadi sinar laser itu yang ada. Nah, masyarakat paling enggak, memang masyarakat tidak naik pesawat, bisa jadi yang naik pesawat adalah saudara kita, tetangga kita nggak tahu. Nah, pada saat kejadian, kenanya di dekat mereka, misalnya layang-layang, di menuju funnel pesawat mau landing atau barusan take off. Di tempat mereka nggak kena, mungkin jatuhnya di tempat lain. Nah, itu yang ada. Dan yang terakhir adalah masalah drone. Silahkan bermain drone, ikutlah aturan. Jadi bermain drone pada dasarnya sudah ada regulasi yang dibuat oleh perhubungan, Pak. Ya. Ada ketentuan, masyarakat bisa bermain drone, bisnis, dengan suatu kegiatan mereka bisa melakukan. Nah, untuk itu proseslah izin kepada Airnav Indonesia setempat di wilayah Indonesia, Airnav Indonesia. Dari sana Airnav akan membuat assessment. Dia di mana, syarat-syaratnya apa, komunikasi apa, untuk menghindari suatu eksiden. Nah, dari situ nanti diproses kepada perhubungan untuk izinnya. Nah, inilah sama-sama agar penerbangan Indonesia jadi aman, lancar, selamat, sehingga kita semuanya harapan dari seluruh rakyat Indonesia tentunya. Dan ini akan menjadi suatu nilai yang positif buat Indonesia di dunia internasional. Itu mungkin yang pesan buat teman-teman. Dan apabila ini adalah yang bekerja di Airnav secara spesifik, di sana ada air traffic controller, ada teknisi di sana. Secara umum di depannya adalah di teman-teman air traffic controller yang disupport oleh teman teknisi tentunya. Itu mungkin pesannya Pak Wendy. Pak Hatim, terima kasih sekali. Dan tadi pesannya terakhir untuk masyarakat, pada akhirnya keselamatan ini akan tergantung juga kepada partisipasi dari masyarakat, Pak, ya. Betul. Masyarakat itu sangat kita butuhkan sama-sama. Ya, betul Pak Wendy, betul Pak Wendy. Terima kasih Pak Hatim atas bincang-bincangnya. Siap Pak Wendy, saya juga terima kasih dikasih kesempatan ini Pak Wendy di Iptek Voice-nya Pak Wendy. Ini juga bisa menjadi salah satu media pencerahan kepada masyarakat terkait Airnav Indonesia tentunya, dan untuk keselamatan penerbangan pada umumnya Pak Wendy. Terima kasih banyak Pak Wendy atas kesempatan yang diberikan Pak Wendy. Terima kasih, salam kepada teman-teman di kawan-kawan di Airnav. Siap Pak Wendy, terima kasih Pak Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.